warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang, kita akan membahas materi persamaan bidang datar yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan saya Dewi Aziza dengan NPM 2401061005. Langsung saja kita masuk pada materi. Misalkan, titik-titik PQR adalah titik-titik potong bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, teman-teman, bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 itu merupakan persamaan umum bidang berdimensi 3, ya. Jadi, semua bidang yang berdimensi 3 itu memiliki persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ya. Oke, lanjut. Maka koordinat-koordinat titik potong, ya, maka koordinat-koordinat titik PQR berturut-turut dapat ditulis menjadi min D per A, 0,0, min D per B, 0,0, dan min D per C, 0,0. Ya, jadi titik potongnya itu dapat ditulis menjadi min D per A, ya, 0,0, min D per B, 0,0, dan min D per C, 0,0, ya. Oke, selanjutnya. Nah, persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 itu dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY plus CZ sama dengan min D, ya. Jadi kita pindah ruaskan, ya. Kita geser D-nya menjadi sebelah kanan sama dengan, ya. Jadi berubah menjadi minus. Nah, kemudian kita bisa mengubah bentuk menjadi pecahan, ya. Menjadi AX per min D plus BY per min D plus CZ per min D sama dengan min D per min D, ya. Jadi kita bagi dengan penyebut min D, ya. Kita bagi. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, teman-teman, menjadi X per min D per A, ya. Jadi kita bagi min D-nya dengan A. Plus Y per min D per B plus Z per min D per C sama dengan 1. Nah, 1 dari mana? 1 dari min D per min D, teman-teman, ya. Karena kan min D dibagi min D kan pasti hasilnya 1. Ekspresi tersebut dapat dipadankan dengan min D per A, itu adalah absis dari titik P. Kemudian min D per B itu merupakan ordinal titik Q. Dan min D per C adalah aplikat dari titik R. Oke. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa X per P plus Y per Q plus Z per R adalah sama dengan 1. Ya. Itu merupakan persamaan bidang datar yang memotong sumbu X di P. Ya. X per P itu artinya X, ya, memotong sumbu X di P. Y per Q itu artinya memotong sumbu Y di Q. Dan Z per R itu artinya memotong sumbu Z di R. Oke, kita masuk pada contoh. Ya, contoh 1. Diberikan persamaan bidang 2X min 2Y plus Z plus 18 sama dengan 0. Nah, perintahnya, tentukan titik P
potong bidang dengan ketika sumbu dan gambarkan bidang koordinatnya. Oke, penyelesaiannya. Oke, kita tulis kembali ya soalnya 2x min 2y plus z plus 18 sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, D-nya itu dipindah ruaskan ya. Jadi 2x min 2y plus z sama dengan min 18 karena dipindah menjadi dipindah ke sebelah kanan sama dengan ya yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, kemudian kita substitusikan pada rumus persamaan bidang tadi ya. Ini AX plus min D plus BY per min D plus Z per min D sama dengan min D per min D. Oke, kita substitusikan saja untuk AX ya. AX-nya berarti yang mana? AX-nya berarti 2X ya. Nah, kemudian BY-nya itu adalah min 2Y. Kemudian CZ-nya adalah Z. Min D-nya adalah min 18 ya. Nah, menjadi 2x per min 18 min 2y per min 18 plus z per min 18 sama dengan min 18 per min 18. Nah, kita sederhanakan lagi ya. 2-nya kita bagi dengan min d. Jadi x per min 18 per 2 min y. Ya, ini tetap min ya teman-teman ya. Kita tetap mengikuti operasi yang di atas ya. Y per min 18 per 2 plus Z per min 18 per 1 sama dengan 1. Oke, setelah itu kita sederhanakan, kita bagi ya, min 18 per 2 itu kita bagi, hasilnya adalah X per min 9 plus Y per 9 ya. Menjadi plus karena min 18 dibagi 2 itu kan min 9 ya teman-teman ya. Kemudian min 9. Kemudian operasi tadi min menjadi plus min. Kalau min plus ya menjadi plus. Jadi Y per 9 plus Z per min 18 ya. Min 18-nya tetap karena min 18 dibagi dengan 1. Oke, sama dengan 1. Nah, kita sudah menemukan nih titik potongnya yaitu titik potong X-nya ya, yaitu min 9. Berarti untuk titik potong X-nya itu min 9,0,0. Nah, kemudian Y-nya adalah 9. Yang menjadi titiknya 0,9,0. Dan yang terakhir, titik Z-nya adalah min 18. Berarti titik potongnya adalah 0,0, min 18. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Nih, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Sumbu X. Nah, sumbu X-nya di titik min 9 ya. Min 9 berarti sebelah kiri. Kemudian Y-nya 9 dan Z-nya min 18 ya, ke bawah. Oke. Selanjutnya, contoh 2. Nah, diberikan persamaan bidang 3x min 4y min 1 sama dengan 0. Nah, perintahnya sama, tentukan titik potong bidang dengan sumbu dan gambarkan bidang koordinatnya. Baik, penyelesaiannya kita tulis kembali soalnya. Nah, kemudian kita pindah ruas untuk D-nya ya. Nah, jadi
3x min 4y sama dengan 1. Ya. Yang tadinya min 1, kita pindah ruas menjadi 1. Oke, kita substitusikan pada rumus tadi ya. Rumus tadi AX per min D plus BY per min D plus CZ per min D sama dengan min D per min D. AX-nya 3X, kemudian BY-nya min 4Y ya. Kemudian Z-nya tidak ada teman-teman, jadi Z-nya bernilai 0. Intinya 1. Ya, per 1 per 1. Nah, hasilnya, ya kita sederhanakan menjadi X per 1 per 3 plus Y per 1 per min 4 sama dengan 1. Nah, di sini hanya ada absis dan ordinatnya saja, teman-teman. Nah, jadi titik potongnya yaitu 1 per 3,0 dan 0, min 1 per 4. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, tidak memotong sumbu Z ya, teman-teman ya. Dia sejajar dengan sumbu Z. Oke, selanjutnya contoh soal 3. Contoh soal yang ketiga. Diberikan persamaan bidang 6x plus 3y min 2z sama dengan 12. Perintahnya sama ya teman-teman ya. Tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu dan gambarkan bidang koordinatnya ya. Nah, di sini untuk D-nya ini sudah dipindah ruas kan ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Langsung saja kita substitusikan pada rumus. Nah, AX-nya adalah 6X, kemudian min D-nya adalah 12, ya. BY-nya 3Y, CZ-nya adalah min 2. Oke, min D per min D, ya, 12 per 12, ya. Hasilnya, ya, kita sederhanakan menjadi X per 12 per 6 plus Y per 12 per 3 plus Z per 12 per min 2 sama dengan 1. Nah, setelah kita bagi ya, 12 per 6 itu menjadi hasilnya X per 2 plus Y per 4 plus Z per min 16 sama dengan 1 ya. Jadi kita sudah menemukan titik potongnya ya, yaitu untuk X itu 2,0,0, Y-nya 0,4,0 dan Z-nya 0,0, min 6. Nah, ini adalah bentuk gambarnya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih. Nah, kita bisa lihat ya untuk sumbu X ya. Sumbu X itu 2 ya teman-teman. Itu di sini terlihat nih 2. Kemudian sumbu titik potong Y-nya. Kita lihat di sumbu Y nih. Dia berada di 4 nih ya. Terlihat. Kemudian titik potong Z-nya berada di bawah ya teman-teman ya. Dia menunjukkan ke arah 6 ya. Dia di sini tidak begitu jelas ya karena dia mengarah ke bawah ya teman-teman ya. Oke. Oke, selesai sudah pembahasan tentang materi persamaan bidang datar yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal ya, ada 5 soal. Bisa dikerjakan ya teman-teman ya untuk latihan. Baik, itulah tadi materi pada mata kuliah geometri analisis ruang ya, materi persamaan bidang datar ya, yang melalui titik-titik pada sumbu koordinat.
Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.